Saya masuk kamar duluan, lagi ngerokok, nggak lama kamar ada yang ngetok. Nah, dari situ suara pintunya ada lagi kayak gitu lagi, tapi bukan diketok, digedor. Oh gini, makin ketuk. Iya, gitu. Jam satuan dari arah kamar mandi itu ada suara perempuan nangis. Kali ini narasumber kita ini mau sedikit cerita tentang pengalaman pribadinya. Wis, apa itu? Soal apa ini ya? Sebelumnya kenalan dulu dong. Iya. Apa kabar bro? Baik. Gimana bro? Kabarnya sehat? Sehat. Siapa namanya nih? Alfi bang. Alfi dari mana Alfi nih? Dari Cilegon. Oh dari Cilegon. Dari Cilegon. Agak jauh lah ya. Oh Cilegonnya agak jauh gitu. Agak jauh. Pojok. Jadi untuk malam ini nih mau cerita apa nih Alfi? Jadi cerita ini terjadi ya sekitar 3 hari lah. Gua menginap di satu wisma di salah satu kota daerah pinggiran Tangerang lah, bukan Tangerang kota, bukan kayak Serpong, bukan kayak Karawaci, bukan. Iya. Di sekitaran kota Tangerang lah ya. Oke teman-teman, kita langsung aja dengarkan cerita pengalaman misteri dari Alfi ini. Langsung aja. Oke, Pi, coba ceritakan secara detailnya pengalaman misteri yang lo pernah alami nih sama kita nih. Jadi begini bang, gua itu sering nganterin atlet itu hampir sebagian besar itu murid gua dulunya. Karena gua sempet ngajar di SMP kan. Oh, jadi lo nih guru waktu itu. Iya, tapi atlet-atlet ini ya sebagian besar murid gua waktu SMP. Oh, gitu. Oke. Iya. Karena si pelatihnya ini temen gua, satu sekolah dulunya. Jadi dia sering ngajak gua. Ada kejuaraan dimanapun dia sering ngajak gua. Iya. Di Pandeglang sempet beberapa hari, di Serpong sempet juga, di Anyer pernah gitu. Jadi gua selalu yang bawa mobil. Iya. Dan sejauh itu nggak pernah ada hal yang horor, tapi baru kali ini. Tapi kalau boleh tahu itu di tahun berapa itu, Pi? Baru kemarin 2022 berarti. 2023. Oh, 2023. Februari. Oh, baru kemarin itu. Baru kemarin Februari. Gua itu berangkat hari Kamis Februari itu berarti kayaknya tanggal 16. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gua pulang hari Minggu. Jadi hari Kamis kita semua ngumpul di rumah pelatih. Ya kita sebut aja pelatihnya Hadi ya. Iya. Di rumah Pak Hadi kita ngumpul semua. Memang setiap ada event kita mau pergi-pergi selalu stay-nya kumpulnya di rumah Pak Hadi ini. Iya. Ofisial 3 termasuk gua. Pelatih ya masuk ofisial lah ya. Iya. Atletnya ada 6. 3 perempuan, 3 laki-laki. Jadi yang ofisial satunya lagi ini kita sebut namanya Ojan lah. Iya. Ya, kita berangkat dari Cilegon itu 1:30 lah. 1:30 malam. 1:30 siang. Siang. Hari Kamis 1:30 siang kita berangkat dari Cilegon. Kita nyampe di sekolah itu jam 4:30-an lah. 5:30 sore. 5:30 sore. Ya anak-anak kita sholat, asar segala macam. Nyobain lapangan. Biasa tak nyobain lapangan. Akhirnya ditelepon. Dia nelpon ke saya. Pak, kita udah dapat penginapannya. Udah saya Sherlock juga tuh ke anak-anak. Iya. Oke, berangkat kita. Kita berangkat. Itu dari sekolah ya, dari venue pertandingan ke Wisma ini. Kita sebutnya Wisma ya, bukan hotel. Karena itu bentukannya emang kayak Wisma. Iya. Keluar dari jalan besar, masuk jalan besar, nggak jauh sih dari sekolah. Masuk ke kanan, memang
jalannya itu agak sepi. Di dekat Wisma itu, arah Di ke dekat Wisma itu. arah ke Wisma itu jalannya agak sepi dan agak sempit. Jadi Iya. cuma cukup satu Satu mobil. mobil tuh ya. Kita datang sana di Wisma, ketemu sama si pelatih keluar. Ya, biasa basi lah, Iya. biasa. Oh gimana? Lancar. Iya lancar Pak, ini segala macam. Gak lama pelatihnya manggil. Iya. Manggil saya secara personal. Pak, coba sini. Kenapa Pak? Itu posisinya kita lagi bener-benerin tas ya. Iya. Naro-naro. Ya lagi loading tas lah ya. Ya, naro-naro barang segala macam. Itu kan anak-anak ya urusannya ya. Iya. Apa pelatih ini manggil. Dia bisik-bisik. Mm-mm. Tadi ada yang nangis. Di Wisma itu. Di Wisma itu baru datang kita. Maksudnya gimana? Iya tadi ada yang nangis di belakang kamar saya. Dia bilang kayak gitu. Ngomong begitu ke saya. Maksudnya gimana Pak? Ya udahlah. Mm. Oke lanjut. Gak lama karena emang kita lapar ya. Udah beli makan aja dulu. Beli makan lah 2 orang ini naik motor. Si atlet nih. Ya si atlet ini yang disuruh beli makan. Ini kita makan, bareng-bareng makan segala macam. Udah, saya masuk kamar duluan. Saya juga udah izin tuh sama pelatihnya. Iya. Wah saya izin dulu lah, capek habis nyetir gitu kan. Balik ke kamar. Jadi di kamar itu lorong kayak gini, kamarnya banyak. Itu ada sekitar 22 kamar ya kalau nggak salah ya. Jadi kita di situ sewa kamarnya dari nomor 17 sampai nomor 20. 3 kamar. 4 Oh, iya. kamar. Kamar 17 ini cowok semua bertiga. Kamar 18 cewek bertiga. Kamar 19 saya sama ofisial tadi si Ojan Berdua itu ya. berdua. Kamar 20 ini si pelatih sendiri. Pelatih Ya. sendiri. Pelatih sendiri. Privacy lah mungkin dia ya. Oke, itu posisinya udah naruh-naruh barang tuh di situ, dan naruh barang. Jadi saya masuk ke kamar. Selang berapa menit setelah beres-beres itu, bersih-bersih di kamar mandi. Udah bersih-bersih, nggak lama ngerokok dulu sebentar. Lagi ngerokok, nggak lama kamar ada yang ngetok. Ngetoknya beneran jelas keluar. Tapi nggak ada orang di luar. Jadi pas lo denger kamar lo yang diketok ya, pas samperin dan lo ketok itu, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Ya udah masuk lagi. Saya pikir ya apalah anak tahu, Orang iseng anak mungkin. kecil. Ya, pada saat itu lo belum notice bahwa hal-hal yang horor. Belum. Lo masih inilah logika lah. Ya, dan saya juga pada saat itu masih mikir ini mungkin anak-anak nih mau ngetok ada perlu, tapi mungkin nggak jadi gitu. Dan perasaan lo juga masih normal aja ya. Masih gitu normal, masih ya? biasa Belum aja. ngerasain sesuatu hal yang. Belum merinding Iya, iya. belum. Oke. Terus Terus balik lagi, tutup pintu, ngerokok lagi, ngopi lagi. Nggak lama dari situ suara pintunya ada lagi kayak gitu lagi. Diketok lagi. Tapi bukan diketok, digedor. Oh gini. makin kenceng. Iya, gitu. Langsung keluar lagi. Nggak ada orang lagi, saya lihat. Karena posisinya yang di kamar itu kan saya sendiri. Saya panggil lah, saya kesana, saya samper. Itu tadi suara apa? Siapa yang ngetok-ngetok? Saya tanya ke semua, termasuk ke pelatihnya. Mereka semua kaget, Bingung, ya? mereka semua bingung. Lah emang kenapa Pak? Saya kira itu Pak Alfi tadi. Padahal itu enggak. Jadi dari situ udah mulai merinding-merinding tuh dari situ, udah kayaknya ada nih. Mulai curiga. Udah lo mulai ya. curiga. Karena mereka juga dengar. Kalau kata pelatihnya, saya kira Pak Alfi itu mau masuk ke kamar susah Iya. masuknya. Jadi agak digedor gitu. Pikiran mereka. Pikiran mereka begitu. Udahlah. Setelah kejadian itu yang nggak pernah dibahas lagi, masuk lagi ke kamar. Masuk ke kamar, Mereka masih briefing tuh ya. mereka masih briefing jam 10 malam tuh. Di sini ada lemari ceritanya. Lemari baju yang ada Iya, kacanya iya, itu iya. loh. Jam 10-an itu lagi nonton TV. Kacanya geter. Kaca si lemari. Kaca si lemarinya itu geter. Jadi sampai saya kecilin tuh TV-nya. Kacanya masih geter aja. Jedrrrt, masih begitu. Tapi itu yang getar cuma kacanya aja. Kacanya doang. Di ruangan itu apa benda-benda yang lain nggak ada yang. Gak ada, kacanya doang. Sampai penasaran,
bangun mau ngecek tuh si kaca itu, si lemari itu masih ngegetar. Setelah dibuka itu baru tuh nggak ada berhenti, getarannya nggak ada berhenti. Jam 11-an lah, jam 11-an masuk nih si Ojan ini. 1 jam dari setelah 1 jam setelah itu dia masuk. Jadi dia masuk, habis dari mana Jan? Yes, ditanya lah basa-basi gitu ya. Habis kesana sini sama pelatih gitu kan katanya. Oh ya udah, ya biasa sih Ojan bersih-bersih, mandi. Dia lanjut tuh, dia juga bilang, "Pak, saya tidur ya." Oh ya udah tidur tuh. Ya udahlah, tidur Jan. Jam 12-an dia bangun. Kebangun. "Pak, kayak ada gempa." Dia nanya kayak gitu, "Kayak ada gempa." Enggak ada. Saya bilang gitu, enggak ada. Emang kenapa? Itu kasur kayak goyang-goyang. Wah, masa? Iya Pak, kasur ada goyang-goyang. Makanya saya bangun karena merasa kasur saya goyang. Enggak Jan, perasaan kamu aja. Iya ya. Dia juga, apa iya ya? Setelah itu udah tidur lagi aja Jan. Tidur lagi dia. Saya masih begadang tuh. Setelah kejadian itu kan jam 12-an ya. Jam 1-an dari arah kamar mandi, itu ada suara perempuan nangis. Gitu suara nangisnya begitulah. Jadi nangis kayak Cuman lo itu yang ngedenger. Awalnya gue pikir cuma gue yang denger. Karena gue takut ya, itu udah merasa takut lah, itu jujur banget udah takut. Gue bangun lah si Ojan. "Jan, bangun Jan. Kenapa Pak?" "Coba denger ada yang nangis gak?" Dia bangun terus dia dengerin. "Oh iya ada Pak." "Gimana ya kira-kira?" "Kayaknya di kamar mandi." Dia bilang gitu, "Kayaknya di kamar mandi." "Ya udah Jan, anterin." Akhirnya berdua, gua sama si Ojan ini masuk ke kamar mandi dan suaranya masih ada. Cek tuh. Sampai kita begini posisinya ke tembok. Oh, lo nyamperin itu bukan ke depan pintu kamar Bukan mandi. ke depan pintu kamar mandi, tapi masuk ke dalam kamar mandi. Iya. Terus kita tempelin kuping kita di tembok, terus suaranya masih ada. Masih ada suaranya. Oh. Karena posisi suaranya itu kedengarannya dari luar kamar mandi. Oh. Lo mastiin takutnya di kamar sebelah apa gimana? Iya, gue mastiin takutnya ini suara dari mana, dari kamar sebelah atau dari mana. Jadi kita mastiin. Itu cukup lama suara nangis-nangisnya. Gak lama, suara ketawa. Itu nggak pakai lama, kita langsung lari. Suara ketawanya nih laki-laki apa perempuan? Perempuan. Lo langsung keluar tuh akhirnya dari kamar. Langsung keluar. Langsung. Dua itu. Iya, kita langsung. Udah Jan, tidur. Akhirnya yang tadinya tidur di bawah, gue naik ke atas. Berdua akhirnya. Jadi berdua. Karena emang takut sih. Jam 1 hampir setengah 2 lah posisinya. Dan kita juga nggak tahu kamar yang lain ngedenger apa enggak ya. Kita nggak tahu di situ posisinya ya. Tapi gangguannya pada malam itu tuh nggak selesai. Masih berlanjut. Itu si Ojan tidur, gue turun lagi ke bawah, kasur bawah, coba ngerokok lagi, ngopi lagi. Nggak lama dari luar posisinya. Dari lantai luar, lorong luar. Dari lorong. Itu suaranya orang lari. Suara orang lari tapi anak kecil. Anak kecil kayak gitu ya, iya. Anak kecil lari-lariin aja bolak-balik situ. Gua bangunin lagi Ojan. Dia bangun, ini. Jan, buka Jan. Enggak mau. Nggak berani itu. Enggak berani. Akhirnya enggak berani. Si Ojan itu coba, saya mau ngintip. Dia ngintip dari bawah. Tapi emang enggak ada apa-apa. Nggak ada yang lewat. Nggak ada yang lewat, cuma suaranya doang yang lewat. Yang kedengaran tuh suaranya doang. Suara orang lari, bocah lari lah gitu. Bocah lari sambil ketawa tipis-tipis itu. Iya. Besokannya Jumat pagi kita seperti biasa tuh. Kalau pagi kita kumpul di ruang depan, kita di situ duduk sarapan, udah ada kebetulan sarapan. Jadi nggak lama salah satu orang namanya Desi lah ya. Oh cewek nih. Ini cewek. Si Desi itu ngomong gini, semalam tuh kayak ada yang nangis ya, denger gak? Ternyata bukan lo doang. Bukan. Kamar sebelah pun Ngedengar, ternyata ngedengar. Jadi dari situ kita berangkat ke sekolah seperti biasa. Jumatan, lanjut lagi sampai sore. Kita pulang. Kita tuh selalu pulang jam 5.
Jadi malam kedua gangguannya masih berlanjut. Ya seperti yang hari sebelumnya ya. Maghrib kita nyampe, ya anak-anak disuruh sholat semua, bersih-bersih segala macam. Kumpul di satu meja, kita makan. Ternyata si pelatih ini ngomong juga, semalam memang ada yang nangis ya. Dia ngomong gitu, nanya begitu. Kalau di kamar saya ada Pak, dengar. Oh berarti sama. Oke udah gitu, break makan, gue keluar warung, gua mau beli kopi lah gitu kan. Jadi si ibunya, Pak nginep di situ, nginep di Wisma. Langsung saya tanya, Bu emang itu Wismanya angker ya? Yang saya tahu, kata si ibunya, saya tahu di dekat situ ada sumur. Dulu pernah ada cerita anak kecil ya lagi main terus kecubur di sumur. Jadi ceritanya tapi udahlah sampai di situ doang. Si ibu ini nggak pernah Lah ya. Sampai situ lah ceritanya. Udah tuh ngobrol cuma segitu doang ngobrol. Kopi udah diantar. Saya balik lagi ke Wisma. Di situ anak-anak sama atletnya masih pada ngumpul. Terus saya mau masuk, pelatih nanya, "Dari mana, Pak?" "Beli kopi biasanya." "Oh, ya udah. Saya masuk duluan ya." Gitu. "Oh ya, sok. Mau istirahat." Masuk ke kamar. Itu dari jam 8 ya, dari jam 8 sampai jam 9 itu nggak ada apa-apa. Jam 10 seperti biasa, jam 10 itu saya di kamar sendiri itu sampai jam 11. Nggak lama ada suara lagi, tapi dari kamar mandi. Dari kamar mandi itu suaranya kayak orang nyiram, Kayak nyiram air lah ya. nyiram air dari gayung itu Ke lantai itu ya. ke lantai. Posisinya kayak ke lantai. Akhirnya kalau gue takut, gue keluar. Akhirnya gue keluar. Ada yang keluar juga. Iya. Ngapain? Udah jam 10-an ini. Dia cerita semalam Lama itu. itu di kamar kita, Pak. Rame, Pak. Jadi temboknya itu ada yang gedor. Kayak pakai paku gitu. Kayak ada yang malu gitu. Nah, kayak ada yang malu. Dek. Jadi si perempuan yang di dalam kamar nomor 18 juga denger. Berarti semua tuh pada ngedenger itu ya. Semua nggak denger, tapi gua enggak. Iya. Gua enggak. Jadi si Agung ini ceritanya jam 1-an. Dia pasti nanyanya ke nomor 18. Iya. Karena yang paling deket gitu kan. Itu suara-suara lu pada ngapain gitu kan. Gak ada ngapa-ngapain, kita juga denger. Terus kita juga semua takut, ini semua kita pada selimutan. Ya, ceritanya begitu. Iya. Jadi gak lama dateng nih si pelatih sama si Ojan naik motor. Dateng, dia sambil nanya, ngapain Pak di luar? Takut gitu. Dia sambil ngeledek, enggak Pak, ini lagi mau main game, kata saya. Ini masih Agung nih. Ya udahlah, ayolah masuk lah gitu. Gak lama jam dari si Ojan beres-beres sekitar jam 11:30. Semua ada dimatiin lampunya. Suara nangis itu ada lagi. Terulang lagi. Jadi suaranya template gitu. Suaranya sama kayak yang di malam pertama. Udah gitu karena kita takut, suaranya juga nggak lama sih, itu 5 menit doang suara. Lama bro kalau 5 menit. Iya segituan lah. Ya singkat cerita, si Ojan tidur, kalau gue masih melek, masih nonton TV. Itu nggak lama di meja itu ada botol aqua, itu isinya masih banyak, masih penuh. Itu jatuh. Botolnya itu jatuh, jadi posisi berdiri itu jatuh ke lantai. Tapi ini nggak ada gerakan apa-apa, yang nggak ada getaran apa-apa. Nggak ada getaran Jatuh apa-apa. sendirinya. Nggak ada getaran apa-apa, itu botolnya jatuh aja. Gue langsung pindah sih bapak. Kalau gua Gue langsung lari aja pulang mendingan. Udah gitu ada yang ngetok-ngetok lagi, ternyata itu si pelatih. Si pelatih. gue kira ya tau-tau setan lagi dulu. Enggak, si pelatih Aja pelan. ngetok-ngetok, Pak, gua buka. Terus dia nanya, tadi kenapa manggil-manggil, ada perlu apa? Kenapa? Siapa yang manggil, Pak? Tadi ada yang ngetok-ngetok kamar saya, terus suaranya kayak bapak gitu kan. Pak gitu. Pak, dia bilangnya begitu. Gak ada Pak, sumpah. Akhirnya malam itu karena mungkin takut ya, Iya, si pelatih ini tidur di situ. Kita Tidurlah bertiga Apa? bertiga tidur di satu kamar itu akhirnya sampai
pagi tuh nggak ada apa-apa lah pagi-pagi. Iya. Ya di hari itu, hari Sabtu itu pagi-pagi gua mau moto, ternyata baterainya nggak ada. Baterai dari kameranya itu. Baterai dari kameranya nggak ada. Terus gue inget-inget, oh berarti masih nyangkut di chargeran. Iya. Karena Ketinggalan ya. semalam itu sempet gue cas, mungkin ya lupa gue masukin lagi ke kameranya gitu kan. Jadi gue minjem motor ya gue balik lagi ke Wisma, masuk ke kamar. Jadi pas gue mau ngambil, itu di kamar mandi ada kayak perempuan tapi bajunya hitam semua. Perempuan, kayak perempuan lah. Dia perempuan itu kayak begitu di pintu kamar mandi, di belakangnya begitu. Begitu aja. Kayak ngintip, posisinya kayak ngintip. Jadi rambutnya itu nutupin semua. Itu jelas itu, Bro. Itu jelas. Pakai baju hitam. Tapi posisinya pada saat itu gua sambil ngambil itu, Heeh. tapi gua masih sempat kepikiran buat coba gua fotoin. Heeh. Cuma gemeteran, tahu. Ah udahlah gua tinggal aja, gua balik lagi ke tempat pertandingan. Akhirnya gua cerita sama si pelatih ini. Dah akhirnya sore seperti biasa balik lagi ke Wisma gitu kan. Nggak lama suara rame-rame dari kamar 17. Terus kita masuk ke dalam, itu ada satu anak yang kayak orang step, Gitu. tapi matanya melotot terus. Kenapa lo? Kayak kedengeran kan dari luar. Iya. Masuk kita bertiga ke dalam. Kenapa? Itu posisinya masih aja begitu. Masih aja. Kenapa nih ya? Semua panik lah ya. Akhirnya gue teleponin tuh pelatih. Pak, di mana cepetan pulang, Pak? Kenapa? Ini si ini nih ada yang kesambet nih. Datang pelatih, akhirnya si anak ini jempolnya dipencet Sama pelatih. sama si pelatih sambil dibaca ayat kursi. Cet. Teriak dia. Teriak orang kesakitan. Iya. Wah, tapi matanya masih melotot aja. Sambil diomongin sama si pelatih ini, udah keluar nggak gitu, udah keluar. Dipencet tuh ya. Si minum segala macam. Ditanya kenapa, dia ceritanya lagi tidur, kayak sesak napas. Posisinya itu masih merem. Pas buka mata, kayak ada yang mau masuk ke dia nih. Sosoknya sama seperti yang gue lihat, kayak mau masuk ke badan dia itu. Makanya dia langsung kaget, ya langsung begitu gitu, posisinya. Iya. Oke teman-teman, tadi Alf ini cerita cukup panjang ya. Dia 3 malam selalu digangguin sama Iya. hal-hal yang ya di luar akal lah gitu. Tapi alhamdulillahnya tim Alf ini akhirnya bisa pulang lah selamat sampai rumah masing-masing. Nah, untuk teman-teman yang mau share pengalaman horornya, pengalaman mistisnya, boleh di email atau WA ke bawah ini. Oke. Oke, untuk episode kali ini kita cukup sekian aja deh. Kita tutup dengan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.